pian ibadah penuh, tapi di lingkungan pian narkoba merajalela, perzinahan merajalela, miras merajalela, pian saya diam. Percuma ibadah pian saya. Amal ma'ruf dan nahi mungkar harus berjalan bersama-sama. Pecinta ulama, jangan jadi yang nomor 5 celaka, kata Nabi. Udah gak jadi ulama, gak mau belajar, gak mau mendengar, gak cinta caci maki ulama. Sallu ala nuril ladzi araja as-sama. Ya fauza man shalla alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Habib Ali sahibul maulid di dalam bait syairnya, beliau berkata, sallu ala nuril ladzi araja as-sama. Berselawatlah kalian kepada cahaya nur yang telah menembus singgah sananya Allah di dalam mi'rajnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya fauza man shalla alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya, kata Habib Ali, siapa orang yang selalu membasahi bibir dan lidahnya dengan berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya orangnya sudah ngantuk semua ini. Balasan salamnya kata orang Jawa melempem seperti kerupuk kena air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihasub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para guru, para asatidz, mudah-mudahan kita doakan para habaib, para ulama, para guru dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sehingga pian saya seberataan bisa mengambil barokah dari beliau-beliau. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih memanjangkan umur kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan sehat, sehingga pian saya bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rajab. Di dalam kehidupan dunia ini, dalam setahun Allah ciptakan 12 bulan. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Arba ashurul hurum, yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang melompat sedikit, yang pian saya di dalamnya sekarang, yaitu bulan Rajab. Ini dikatakan ashurul hurum, bulan-bulan yang agung,
yang mana kalau kita perbanyak ibadah kita di dalam bulan-bulan Ashurul Hurum, Allah akan tingkatkan ganjarannya berlipat-lipat ganda. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Rajab syahrullah, Rajab syahrul mahfirah, Rajab syahrul taubah, Sa'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Yang artinya baginda Rasulullah bersabda, Rajab bulannya Allah. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah bulannya Allah? Semua hari, semua waktu, semua bulan, semua tahun milik Allah. Tapi baginda Rasulullah mengatakan, bersabda di dalam hadisnya, Rajab syahrullah. Karena di bulan yang mulia ini Allah membuka pintu langit lebar-lebar, membuka pintu taubat bagi umat Rasulullah yang mau kembali kepada Allah, yang mau mengakui banyaknya dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Bulan istighfar. Kita dianjurkan di bulan yang mulia ini memperbanyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup kita dengan taubat nasuha, bukan taubat lombok. Ini hari taubat, besok bermaksiat lagi. Namanya istihza kepada Allah, mengolok-olok Allah, double-double dosanya, Bu. Ya, kita dianjurkan memperbanyak beristighfar di bulan Rajab. Ulama banyak menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada kita ada yang namanya istighfar Rajab. Kita dianjurkan membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya setiap habis sholat 70 kali. Ini masih ada sisa berapa hari bulan Rajab. Dan juga kita dianjurkan agar kita berpuasa sunnah Rajab. Sebab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya dari menghadap Allah di dalam mi'rajnya, baginda Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril melihat surga, juga melihat neraka. Waktu di surga baginda Rasulullah melihat ada satu sungai yang diberi nama oleh Allah Sungai Rajab. Yang sungai itu airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, yang dikhususkan oleh Allah bagi umat baginda Rasulullah yang mau berpuasa sunnah Rajab. Walaupun sehari, kita ambil ini bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya ibu-ibu yang masih aktif, mungkin juga yang sudah expired, ini juga punya hutang puasa ya Bu ya, banyak hutang puasanya Bu ya. Ya, yang masih aktif dalam menstruasinya pasti tiap tahun punya hutang puasa ya. Ada yang mungkin 5 hari, seminggu, mungkin 10 hari. Ini kesempatan, jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan yang akan datang, pian saya masih punya hutang puasa. Yuk kita bayar puasa kita, hutang pian sama Allah, yuk kita bayar. Ya, orang yang membayar utangnya di bulan Rajab dan Sa'ban mendapat 2 keuntungan. Lunas hutangnya, mendapatkan puasa sunnah Rajab. Ya Bu, jangan ditunda-tunda. Pian saya nggak tahu, mungkin 1 jam lagi pian saya dicabut nyawa pian saya. Mungkin besok, mungkin seminggu lagi, mungkin bulan depan. Mudah-mudahan kita panjang umur. Nggak dicabut nyawa pian saya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah.
Rajab ini dikatakan bulannya Allah, bulan istighfar. Baginda Rasulullah bersabda di dalam hadis yang tadi, Sa'ban syahri, Sa'ban adalah bulanku, kata Nabi. Kenapa? Karena di bulan Sa'ban turun ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau di bulan Rajab kita dianjurkan perbanyak beristighfar. Maka mudah-mudahan pian saya panjang umur, tetap iman, sehat. Bertemu bulan depan, bulan Sa'ban, kita dianjurkan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti yang dikatakan oleh Habib Ali tadi, alangkah beruntungnya, kata Habib Ali, manusia-manusia yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan berselawat kepada baginda Rasulullah. Selawat adalah pintu segala kesuksesan. Selawat adalah satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah. Pian saya berselawat satu kali dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah. Ayo kita tutupi dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, dengan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadis yang lain, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang beruntung, orang yang bakal dekat dengan aku nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, di mana manusia kebingungan, matahari hanya sejengkal dari kepala kita. Banyak manusia yang tenggelam dengan keringatnya, dosanya sampai di lutut, ada yang sampai di pusarnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat dosanya. Jaminan dari Rasulullah, aulan nas bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Orang yang selamat, orang yang bakal dekat denganku, kata Nabi, nanti di yaumil qiyamah adalah manusia-manusia yang masa hidupnya memperbanyak berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis yang lain, wailun, celaka. Maka istri baginda Rasulullah Sayyidatuna Aisyah bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, celaka orang yang tidak bisa melihat aku nanti di yaumil qiyamah. Maka istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat engkau? Padahal sinar wajahmu lebih dari bulan dan matahari. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah, yang celaka adalah al-bakhil, yang pelit, orang medit, yang mana disebut namaku mereka tidak berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pian saya jadi mulia karena jadi umatnya baginda Rasulullah. Pian saya dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah karena pian saya menjadi umat rahmah. Pian saya dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dengan pujian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, kata Allah. Siapa yang dimaksud Allah? Pian saya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang selalu berbuat kebaikan.
dan memerangi kejahatan, kemaksiatan. Ini harus jalan dua-dua bareng. Ibadah aja pian sholat sampai patah-patah tulang pian, tapi di dalam rumah tangga pian ada kemaksiatan, pian diam, percuma sholat pian. Pian ibadah penuh, tapi di lingkungan pian narkoba merajalela, perzinahan merajalela, miras merajalela, pian saya diam, percuma ibadah pian saya. Amal ma'ruf dan nahi mungkar harus berjalan bersama-sama. Tadi dibacakan syair, Masya Allah, setiap acara hol ulama, guru, orang soleh dibacakan manakib. Manakibnya semua isinya kebaikan. Guru Zaini ilmunya luas, ya, ucapannya lembut, wajahnya selalu tersenyum, akhlaknya baik, dermawan, benar. Sehingga kalau kalian melihat itu ulama-ulama Allah, wali-wali Allah, mengingatkan pian saya kepada Allah. Akhlak mereka seperti akhlak baginda Rasulullah. Ya, lihat acara hol Guru Zaini tiap tahun, walaupun ini udah 3 tahun nggak ada acara di sekumpul sana, tapi luar biasa orang Kalimantan. Di setiap daerah ribuan orang menghadiri hol Guru Sekumpul. Siapa yang menggerakkan hati pian-pian saya ini? Jutaan manusia menghadiri hall sekumpul memperingati hari wafatnya seorang ulama yang menggerakkan hati pian saya datang ke sekumpul sana dengan biaya yang besar, tenaga. Siapa? Allah yang menggerakkan. Allah menjadikan ulama magnet bagi kita untuk mendekatkan hati kita kepada kekasih Allah. Lihat, mana adakah penguasa yang diholi? Adakah jutaan manusia datang ke makamnya penguasa atau makamnya anggota DPR, pejabat? Enggak ada. Malah banyak kalau ada pejabat yang korupsi, kalau mati didoakan jelek lagi. Tapi beda sama wali Allah, beda sama kekasih-kekasih Allah. Allah angkat derajat, yarfa'il ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Ini janji Allah. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu ke derajat yang tinggi. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang ikut perang dengan Rasulullah, yang menyiarkan, menegakkan kalimat la ilaha illallah, yang mengajarkan manusia kenal dengan Allah dan Rasulnya. Jangan pian pikir mereka mati, kata Allah. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah, di sisi Tuhannya, yurzakun, mendapatkan rezeki dari Allah. Lihat berapa juta manusia yang hadir di acara hall guru-guru itu. Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Sarwani Abdan, Syekh Saman Mulia, Guru Zaini, semua mendapatkan makan. Siapa yang kasih makan? Yang kasih makan penyebabnya, yang kasih makan Allah, penyebabnya wali Allah, penyebabnya Guru Zaini. Orang dari jauh, bukan cuma orang Kalimantan, yang dari Jawa, yang dari luar negeri, yang dari Yaman, dari Singapura, dari Saudi, datang untuk mengambil berkah. Ya.
Kalau pian saya cinta sama ulama, sama wali-wali Allah, hukumnya wajib. Yang kita harap itu kekasih-kekasih Allah, wali Allah cinta kepada kita. Kita mengharapkan nadra, pandangan dari kekasih-kekasih Allah. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahibur ratib, nadra bi'ainil qutbi tuhyil qulubil ghasi ilal khairi. Pandangan wali kepada kita itu bisa merubah hati yang keras, yang jelek menjadi baik. Pandangannya aja. Makanya yuk kita cintai ulama-ulama, kita cintai wali-wali Allah, kita kenalkan diri kita kepada mereka supaya nanti di akhirat mereka kenal sama kita. Sebab bukan cuma Nabi yang diberi izin memberi syafaat, para wali-wali Allah akan diberi oleh Allah izin memberi syafaat kepada muridnya, kepada keluarganya, kepada manusia-manusia yang pernah berkhidmah kepada mereka. Ayo kita dekati wali. Dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kalian semua ulama. Bisa nggak? Bisa kalau pian mau. Masalahnya pian saya nggak mau jadi wali, masih cinta dunia. Lihat, mereka mujahadah, berusaha mendekatkan hati kepada Allah. Nggak ada di hadapan mereka kecuali Allah, 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 sehingga diangkat derajatnya jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Kun aliman, jadi ulama. Kalau nggak bisa jadi ulama, kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu. Hadir majelis, dekat sama ulama. Nggak bisa, kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Nggak bisa, kun muhibban, jadilah pecinta ilmu. Jangan jadi yang nomor 5 celaka, kata Nabi. Udah nggak jadi ulama, nggak mau belajar, nggak mau mendengar, nggak cinta caci maki ulama. Sekarang banyak terjadi di kehidupan kita. Ya, kita caci maki, banyak orang mencaci maki ulama. Tapi alhamdulillah masih banyak melihat para ulama yang khas, punya rasa takut kepada Allah, masih banyak. Jadi hati-hati juga cari majelis, cari guru yang ilmunya bersambung dari guru ke guru sampai baginda Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh guru Zaini itu yang kita pakai. Sekarang banyak akidah macam-macam. Ya, yang Syiah, Wahabi, liberal, Islam Nusantara dan lain-lainnya. Kita diajak oleh guru-guru kita, khususnya orang Kalimantan, diajak mulai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sampai murid-muridnya, sampai guru Zaini, yang mungkin sebagian dari kita pernah bertemu dengan guru Zaini, yang diajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan lepas dari situ. Akidah ahli sunnah wal jamaah dimisalkan seperti perahunya Nabi Nuh. Yang naik perahunya Nabi Nuh selamat, yang tidak naik, tidak ikut dengan Nabi Nuh, celaka, dihabisin oleh Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Yuk kita ikuti apa yang sudah diajarkan oleh guru Zaini bin Abdul Ghani. Jangan kita keluar dari garis mereka. Ya, sebab yang saya nggak kenal Allah kecuali lewat para guru. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan sebab guru, pian saya nggak kenal Allah. Yang mengenalkan maulid di Kalimantan ini guru Zaini. Yang mengenalkan orang Kalimantan dengan habaib guru Zaini. Benar. Ayo kita hormati para ulama yang masih ada, guru yang masih ada.
Sebab Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, man waqara aliman fi hayati wa ba'da mamati wa habaru bi khairi in as-sa'id wa in mat syahid. Siapa orang, kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang menghormati, mengagungkan ulama, berkhidmah kepada ulama di masa mereka masih hidup atau yang setelah mereka wafat, dan menceritakan kebaikan ulama, kalau mereka hidup akan dihidupkan dalam keadaan kesuksesan. Hidupnya himu, kata orang Banjar ya, rezekinya luas, hatinya tenang berkat menghormati ulama. Wa in mat syahid, kalau dipanggil sama Allah dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati syahid, mati husnul khotimah. Itu yang kita harap ya. Jangan kita sekali-kali meremehkan ulama, meremehkan ilmu. Ayo kita hormati guru-guru, ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Ayo kita ambilkah ilmu yang mereka dapatkan dari guru-gurunya sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah bersabda, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Nanti pian saya akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan siapa yang pian saya pian cintai di masa hidup di dunia ini. Cinta sama ulama, kumpul sama ulama. Cinta sama pemain sepak bola, bakal dikumpulkan dengan pemain sepak bola. Ya, cinta kepada pemain sinetron, nanti di akhirat kumpul dengan pemain sinetron. Tergantung cinta kita, kehidupan dunia kita, cinta sama siapa. Cinta sama orang soleh, kumpul sama orang soleh, selamat masuk surganya Allah berkat rahmat Allah, syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah sudah 1 jam lebih saya berdiri. Masih terus kan? Terus, biar terus saya pulang ya. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi yuk kita sambung hubungan kita dengan Allah dengan mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Yuk kita sambung hubungan kita dengan Rasulullah dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Kita sambung hubungan kita kepada Al-Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, sehingga tidak datang kematian, tidak dicabut nyawa pian saya, kecuali pian saya dalam keadaan beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kata kurang enak di hati, di telinga, mohon ampun, mohon rela. Yang benar pasti datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah pasti dari diri saya. Ya Allah, berkat majelis yang mulia ini, berkat zikir yang kita baca di majelis ini, berkat tasbih yang kita baca di majelis ini, berkat selawat yang kita baca di majelis ini, jangan pisahkan kita dari tempat ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak kami. Kalau ada dari kita yang kurang sehat ya Allah, cabut segala bentuk penyakit ya Allah dari diri kita, ganti dengan kesehatan yang sempurna ya Allah. Kalau ada yang kurang rezeki ya Allah dari yang hadir di tempat ini, cabut ya Allah segala bentuk kefakiran, ganti ya Allah dengan rezeki yang luas, halal, barokah, tidak ada adab di dalamnya.
Kalau ada yang kurang ilmu dari kita, ya Allah, cabut segala bentuk kejahilan, kebodohan dari otak kita, ya Allah. Ganti dengan ilmu yang bisa mendekatkan pian saya kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, Engkau yang maha kuat, ya Allah, Engkau yang maha mampu, ya Allah, Engkau yang maha kaya, ya Allah. Kami hambamu yang lemah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Kumpulkan kami, ya Allah, dengan para anbiya wal mursalin, ya Allah. Cabut nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan beribadah kepadamu, ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut nyawa kami sedangkan kami dalam keadaan bermaksiat, ya Allah. Beri kekuatan kami, ya Allah, bisa mengerjakan segala perintah-Mu, ya Allah. Dan berilah kami kekuatan, ya Allah, bisa menjauhi segala larangan-Mu, ya Allah. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna min ahli siyam, min ahli qiyam, min ahli qiraatul Quran. Allahumma tawwil umurana ma husnul amal wa taqwa wal istiqamah ma as-sihha wal afiyah tamamil afiyah kamalil afiyah wa rizqan wasian halalan wa la tu'adibna alaih. Ya arhamar rahimin irhamna. Yuk sama-sama. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Undur ilaina bi'ainir rahmah wal mahfirah. Ya Tawwab tub alaina. Ya Ghaffar ighfir dhunubana. Ya Sattar ustur uyubana. Ya Razzaq ya Karim irzaqna min rizqikal halal waj'alna min ahlil kamal. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad warham umat Sayyidina Muhammad wajbur umat Sayyidina Muhammad wastur umat Sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil basirun nadirun sirajum munir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bila ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang pian doakan saya kawin lagi. Bila ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah kembang melati. Biar di sana orang bingung, pian saya semoga dekat dengan Nabi. Ada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.